Kaya tetapi temannya sedikit. Miskin tapi temannya banyak. Pilih temannya banyak tapi kaya. Halo, kembali lagi di podcastnya Meta FM dan saat ini Esa seperti biasa akan menghadirkan tamu-tamu yang mudah-mudahan bisa memberi inspirasi ya, karena kita ngobrolnya bukan hanya ngobrol biasa aja, mungkin ngobrolnya biasa, tetapi yang pasti konten-konten kita berusaha untuk memberikan konten yang bermanfaat, yang inspiratif, yang inspirasi, bisa memberi sesuatu yang mudah-mudahan kalau nonton nih, oh ya aku pengen jadi seperti dia nih, nah kayak gitu ya. Oke, beberapa profesi sudah kita tanya-tanya kemarin dan kali ini istimewa sekali karena saya bertemu langsung dengan sudah saya anggap seperti bapak saya sendiri, bahkan kalau bisa dibilang teman sendiri juga, dan beberapa kali saya ditraktir beliau makan. Saya percaya Anda mungkin salah satunya yang merasakan kehangatan dan keramahan beliau. Langsung aja kita sambut, ini dia tamu istimewa kita pada episode kali ini, Pak Sumartono. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat pagi, siang, sore, dan malam juga. Karena ini bisa ditonton kapanpun Pak. Iya, Ya. betul. Apa kabar Bapak? Luar biasa baik. Bapak ini kayaknya selalu, saya gak pernah mendengar kabar dan mudah-mudahan akan selalu seperti itu. Pak Martono ngapain? Udah Pak Martono gak enak badan. Kayaknya gak pernah Pak. Serius Pak, sejak saya kenal pertama jenengan, saya belum pernah mendengar kabar, udah Pak Martono lagi enak badan kayaknya gak bisa, ini belum pernah. Rahasianya Amin. apa Pak kok bisa selalu sehat Iya, itu? tetap kalau sebagai manusia biasa ya kadang-kadang agak drop. Agak drop pasti. Iya, tapi karena yang penting satu, orang hidup ini kan harus bahagia. Oke. Tujuan orang hidup, saya pernah berbincang-bincang dengan salah satu psikiater. Dan dia menanya ke saya, apa tujuan hidupmu? Saya minta waktu 1 minggu, seminggu berikutnya ketemu. Saya bilang tujuan hidup ya biar bagaimana supaya bisa bahagia. Ternyata betul sekali. Untuk menjawab pertanyaan itu Bapak butuh waktu 1 minggu? Iya, karena saya takut salah yang nanya psikiater kalau yang biasa ya dijawab sekenanya. Tapi ternyata memang betul, jadi hidup ini sebetulnya kan tinggal kita lahir nggak bisa milih jadi Betul. siapa. Mau jadi Esa, jadi Martono, jadi siapapun. Tapi setelah kita jadi Esa, jadi Martono, ke depan itu pilihan kita mau bagaimana. Kalau kita mau bahagia ya itulah tujuan hidup yang paling benar. Oke. Dan kita selalu sehat, bisa bermanfaat bagi banyak orang sekecil apapun. Oke. Bisa berbuat banyak lah. Yang bisa membahagiakan kita dan membahagiakan banyak orang. Nah ini Pak menarik, artinya membahagiakan orang banyak, karena image Pak Martono sendiri memang di luaran sana Pak itu identik dengan sesuatu yang berhubungan dengan sosial. Kalau ada acara sosial, ada acara apa-apa, bahkan istimewanya lagi di antara kesibukan beliau pernah tuh sehari, loh Pak mau kok sebelum acara belum selesai udah beda? Iya saya jagong ke yang satunya lagi. Itu 1 malam loh. Pernah berapa kali Pak Anda jagong dalam 1 malam itu? Biasa rutin Sabtu Minggu itu ada sekitar 6. Kalau menjelang suro 6 biasanya undangan, kan Pak? Iya, menjelang suro saya yang rekod 3 tahun yang lalu. Jumat Sabtu Minggu itu 16. Itu tandanya banyak teman, banyak saudara, dan itu juga membahagiakan. Iya. Kita kalau diundang orang itu kan suatu kehormatan. Betul Bapak, betul. Dan itu kadang dilupakan. Semales nyumbang lagi itu juga ada loh Pak kayak gitu Pak. Sebetulnya kalau saya bilang berkah yang kita bagikan pada orang atau berikan pada orang itu kan bukan berkah kita. Berapapun itu ya Pak. Iya. Oke. Yang penting komitmen ikhlas. Kata kuncinya ikhlasnya itu berarti. Ikhlas itu. Ya karena berkah yang kita berikan ke siapapun itu adalah berkah haknya mereka. Iya. Kita itu hanya dijadikan saluran. Sebetulnya. Saluran aja. Iya, tapi kalau kita berpikirnya memberi sesuatu mau dapat apa, wah itu salah sekali. Dan sebentar. akan kecewa dapatnya. Bapak punya pola pikir seperti ini sejak usia berapa Pak? Tepatnya sih lupa, tapi belajar dari kehidupan ini luar biasa. Karena saya kan cuma lulusan S3. Itu pun di Solo, gak pernah keluar dari Solo. Karena S3 apa? Kan, SD, SMP, dan SMA. Jadi saya gak pernah keluar dari Solo karena keadaan, dan Tuhan memang mungkin sudah memberi suatu garis kehidupan seperti itu karena saya ditinggal ayah saya SMP. Oke. Jadi saya nggak kemana-mana, saya tetap di Solo nemenin ibu. Waktu itu masih bekerja batik sampai akhirnya tutup juga karena situasi juga batik waktu itu tidak seperti sekarang. Tahun berapa itu Pak? Tahun 70 selesai SMA itu saya 74, ditinggal ayah 71. Batik kami kelola hingga hampir tahun 80-an lah. Nun saya Pak, kalau nggak keberatan. Loh Pak Martono ini kelahiran tahun berapa Pak? 56. Hah? 64 tahun, hampir 65 nanti tahun depan ini. Oke. Wow, istimewa sekali, dan itu patut disyukuri ya Pak ya. Amin, betul. Oke. Hidup itu cuma 2 kuncinya. Oke, 1. Jangan kepengen jadi orang lain dan selalu bersyukur
Karena Tuhan sudah menyiapkan apapun yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Apapun yang kita butuhkan. Kalau bukan kita yang selalu inginkan. berpegang pada keinginan, ya hidup nggak bahagia tadi. Keinginan tuh misalkan contoh sederhana aja. Ini mungkin untuk teman-teman yang milenial kadang-kadang kan keinginannya lebih besar Pak ya daripada kebutuhan. Handphone itu termasuk keinginan apa kebutuhan Pak? Bisa dua ya Pak? Tergantung ya, tergantung bagaimana. Kalau kita bekerja yang harus menggunakan handphone itu berarti kebutuhan. Kebutuhan, karena kalau nggak ada handphone kerja lu nggak lancar. Tapi kalau sudah cukup dengan handphone yang misalnya tipe tertentu, kita kepingin yang lebih canggih, yang lebih apa, padahal nggak dipakai fitur-fiturnya. Nah itu keinginan. Itu keinginan. Oke. Artinya kamu boleh menginginkan sesuatu tetapi ditakar ya Pak ya. Setiap kehidupan setiap manusia itu sebenarnya sudah punya takaran masing-masing. Saya pernah ketemu seorang bijak waktu saya masih SMA, SMP mungkin. Saya diberitahu bahwa hidup ini adalah timbangan dan takaran. Hidup itu timbangan dan takaran. Timbangan itu ya selalu berimbang dan juga merasakan orang lain. Kalau kita tidak mau disakiti ya jangan pernah menyakiti orang lain. Karena tabur tuai itu nggak mungkin bisa dirubah karena itu hukum alam. Itu pasti Pak. Ya kalau menanam jagung ya keluarnya jagung. Menanam padi ya keluarnya padi walaupun ada rumputnya. Tapi kalau menanam rumput ya keluarnya ilalang. Ya jadi seperti itu. Menarik sekali dan Pak ini ada pertanyaan yang mudah-mudahan bisa menginspirasi orang lain. Amin. Berarti kalau melihat cerita Bapak tadi kan katanya dari kecil udah ngerasain susah nih ceritanya nih. Betul. Berarti Bapak nih usaha dari nol dong? Ya sebetulnya tidak nol sekali. Jadi ceritanya begini, saya ditinggal ayah melanjutkan dan membantu ibu melanjutkan pekerjaan batik waktu itu. Terus situasi juga sudah kurang baik kan karena memang batik waktu itu kan tidak seperti sekarang kita bangga pakai batik. Karena kita jadi resmikan oleh UNESCO bahwa kita batik itu adalah batik Indonesia. Sejak itu mengebum ya Pak ya? Iya. Nah kemudian setelah itu saya sempat ikut orang. Ikut orang selama 7 tahun di variasi mobil. Kemudian setelah mau menikah dengan mantan pacar dengan Martono, ibu saya bilang kamu sudah mulai harus mandiri, sudah mulai berkeluarga, punya tanggung jawab, istri, anak, ya kan sebuah keluarga. Apa enggak sebaiknya kamu mulai bekerja lagi sendiri? Nah waktu itu saya ketemu seseorang ya semuanya tidak kebetulan Tuhan yang ngatur. Betul Pak. Ketemu seseorang yang akan pindah ke luar negeri. Dan pekerjaannya akan dialihkan pada orang yang dianggap mampu. Mampu dalam arti mampu mengelola bukan mampu membeli. Nah akhirnya ketemu saya dengan beberapa teman. Akhirnya pilihannya jatuh ke saya. Itu berkat. Itu apa? Usaha apa itu Pak? Aluminium. Nah, terus kemudian saya kelola mulai dari 2 staf, 7 tukang. Terus berkembang diberkati Tuhan, terus menjadi lengkap, jadi ada gypsum, kemudian berkembang lagi interior material hingga sekarang. Dan sekarang sudah saya serahkan ke anak dan menantu. Jadi titik baliknya pas itu ya Pak berarti iya, ya? Betul. Kok ndelalai kalau orang Jawa bilang. Betul. Ya, ada orang padahal sebetulnya tidak ada ndilalah. Ada. Semua sudah rencananya yang indah. Dan itu Bapak gak sendirian, itu ada kandidat lain toh? Iya betul. Tadi yang dipilihkan Bapak akhirnya ya? Betul, iya. Wow itu Pak, berarti kalau misalkan sekarang orang nanya nih loh Pak Martono tuh lebih tepatnya siapa sih? Gitu itu biasanya jawabnya apa Pak? Pegawainya Wong Solo ya. Itu paling nyaman, gitu ya Pak? Paling aman, Oke. dan tetap bisa berbagi melayani orang baik. Pegawainya Wong Solo. Iya, kalau kita bukan pegawai kan dimarahin kan nggak bisa dimarahin orang, nggak bisa disuruh-suruh orang. Padahal menurut saya kalau kita masih disuruh orang, kemarin saya sempat baca WA bulan lalu, saya selalu bagikan sekarang bahwa kalau kita dimintain tolong orang atau disuruh orang atau apapun orang minta bantuan ke kita, berarti kita harus bersyukur. Karena Tuhan mengabulkan doa orang tersebut lewat kita. Nah itu luar biasa. Itu juga nggak kebetulan. Kita dipilih Tuhan untuk melalui berkat tadi menjadi saluran berkah ini kan, berkat ini kan pilihan juga. Karena kita dianggap berkomitmen, kita dianggap ikhlas. Walaupun saya sendiri masih belajar, belum merasa ikhlas beneran. Loh berarti Pak, kalau boleh saya menarik kesimpulan diri saya sendiri, keberadaan saya di sini itu tuh berarti juga sesuatu yang harus disyukuri Pak. Karena saya masih dibutuhkan gitu ya Pak. Betul. Dia juga. Kamu harus juga bersyukur loh bro ya. Oh seperti itu ya. Iyalah, kita nggak ada yang kebetulan. Di kehidupan ini apapun sekecil apapun yang kita lakukan, yang kita kontribusikan, saya selalu bilang kan, kita harus selalu berkontribusi sekecil apapun. Karena berbagi itu tidak harus materi.
berbagi itu senyuman pun sudah berbagi. Yes. Membuat orang bahagia, membuat orang merasa nyaman, itu sudah luar biasa. Kita sekedar mengucap terima kasih, bukan sekedar sebetulnya ya, kita mengucap terima kasih, itu sudah luar biasa. Karena terima kasih bukan sekedar, Pak ya. Iya. Dengan kita ngomong terima kasih kepada siapapun. Kepada bapak pengemudi becak, pada bapak parkir, bapak pengisi bensin di pom bensin, itu luar biasa. Walaupun tidak harus kan sebetulnya. Iya. Tapi kita dengan berterima kasih, itu suatu yang luar biasa. Kita sudah berbagi. Dan yang itu penting sudah mulai langka loh Pak. komitmen dan ikhlas. Oke. Jangan terima kasihnya mengada-ada. Akan kelihatan kok Pak ya. Iya. Itu orang yang Senyum aja kan Iya. enggak ikhlas kelihatan. Beda Pak, benar. Oke, Pak, ini kayaknya jenengan punya hobi baru nih sepedaan kayaknya nih. Iya, ini bukan karena Pak Jokowi ngasih hadiah-hadiah sepeda itu bukan kan? Enggak. Jadi saya biasanya berolahraga sepeda statik di rumah. Oh sebelumnya. Seminggu 3 kali. Sebelum pandemi itu Pak? Iya. Oh. Sudah lama, sudah Justru beberapa malah. tahun yang lalu mulai sepeda. Karena di usia-usia kita yang sudah setengah abad lebih ini, memang saya merasakan sekali butuh olahraga. Dan saya pernah baca di Intisari bahwa olahraga ini kalau dilakukan rutin akan membuat jadi kebiasaan, habit yang baik, sehingga otak kita mengeluarkan hormon yang membuat kita ketagihan olahraga. Dan itu sudah kejadian di Bapak? Dan sudah saya lakukan, ternyata memang betul-betul manfaatnya luar biasa. Karena dengan berolahraga ini metabolisme tubuh jadi lebih Lancar juga lancar, apalagi seusia saya dan ada penyakit menaun kayak saya kan punya diabetes ini ternyata terasa sekali. Saya kalau tidak olahraga misalnya pas flu berhenti olahraga atau beberapa saat karena ada kesibukan tertentu, itu sehat tapi nggak seger. Oke. Tapi begitu olahraga rutin segala. Sekarang ini baru boomingnya sepeda. Saya setiap di jalan ketemu orang bersepeda. Dan saya memang sudah punya sepeda dulunya. Lama karena dulu juga pernah ikut nyepeda. Jadi saya ajak banyak teman lah. Oke, malah nambah teman ya Pak ya? Iya, jadi banyak teman sekarang di PMI ada sekitar 20-an yang mulai ikut sepeda. Oh, nular Di Meta, Pak? iya, hampir 10. Jadi kita seneng lah. Jadi sehat, tiap jalan-jalan dan memang banyak sekali yang kita dapat dengan kita keliling ini. Oke. Banyak belajar. Banyak belajar ya Pak ya. Iya. Jarak terjauh Pak? Terjauh kemarin sampai ke Boyolali. Mana Boyolalinya Pak? Ya biasa kita kan tujuannya supaya semangat. Orang itu kalau melakukan sesuatu kan ada goal. Benar, misalkan Pasti. aku sampai ke puncak gunung. Iya, karena saya pengen menancapkan bendera merah putih. Ya, misalnya. itu tujuannya di situ. Nah, saya juga satu goalnya. Apa, Pak? Sesuai dengan hobi saya. Oke. Bahkan waktu saya sempat dipercaya Pak Jokowi untuk menjadi ketua KONI, itu salah satu olahraga yang belum masuk di cabang KONI. Apa Pak? Catur. Olah mulut. Jadi saya kalau mau sepeda itu mikirnya sejak siang. Nanti sore kayak ke warung mana itu. Nah, Oke. itulah yang diperhitungkan Itu jarak Pak. agak jauh pun kadang-kadang semangat. Apalagi kalau sudah melihat di medsos tempat-tempat baru yang sangat luar biasa. Ini lagi hit nih, lagi boom Iya, nih, iya. gitu ya Pak ya. Oke, kasih bocoran sedikit Pak. Untuk nanti siang, Nanti sore. sore itu kuliner yang ini hari Jumat nih. Iya. Cocok apa nih Pak? Kemarin saya barusan terima ada cabang baru makanan khas dari Pantai Timang. Pantai Timang tuh mana Pak? Sebelah Pantai Sadeng. Oh Jogja, Gunung Kidul. Lobster. Lobster, oke saya Nah, suka lobster. Sekarang buka di bandara agak maju lagi sedikit. Mangu itu maju lagi sedikit. Sekitar 15 kilo sudah saya google. Jadi nanti sore mudah-mudahan kita bisa ke sana. Oh, jadi tujuan nanti lobster ya? Iya. Sebentar, lobster bukannya ini Pak, kok cenderung ke kolesterol tuh? Enggak kebetulan. Karena saya juga semuanya masih tetap menikmati. Tapi jumlahnya yang penting. Intinya Bapak ini nggak ada pantangan-pantangan Saya makanan? setiap 3 bulan sejak usia 40, saya setiap tahun sekali Pak. Sekarang setelah usia sudah di atas 60, saya 3 bulan sekali karena kebetulan di PMI ada lab klinik, sekaligus saya periksa rutin 3 bulan sekali jadi tahu indikatornya. Sekarang kita promosikan Pak, jadi di PMI itu ada namanya lab klinik. Iya. Itu gimana Pak prosedurnya? Begini, jadi PMI ini sebetulnya tugas mulianya satu yang paling penting adalah menyediakan darah yang sehat dan bersih. Oke. Dan cukup untuk setiap kota dan kabupaten di mana PMI itu berada. Oke. Tapi kami PMI Solo karena diberkahi dan diberkati pengurus yang punya komitmen dan ikhlas, akhirnya PMI Solo satu-satunya PMI yang mandiri di Indonesia. Dalam maksudnya gimana Pak mandiri? Tidak menggunakan uang bantuan
APBD Wow. maupun membuat bulan dana. Oh, gitu. Karena kami merasa mereka yang nyumbang melalui bulan dana setahun sekali kupon tagihan listrik itu kan sebenarnya mereka yang butuh dibantu, bukan mereka yang harus berkontribusi. Betul. Itu sangat-sangat buat kami menjadi suatu hal yang tidak nyaman. Oke. Ternyata bisa. Nah setelah itu berkembangnya waktu, saya sudah hampir 15 tahun depan, itu ternyata PMI Solo semakin getok tular kalau orang bilang, dipercaya oleh masyarakat Solo. Ini yang sangat luar biasa. Kepercayaan itu sangat luar Wah, biasa. mahal juga tuh Pak. Iya, mahal harganya. Jadi kami ini PMI sekarang programnya luar biasa. Banyak banget. Kami punya klinik cuci darah Ya. bersama dengan Lions Club. Kami punya ambulan 24 jam gratis. Tidak, jangan kepengen lo ya. Gratis. Kalau Itu ada tangga aja Pak. Ada 6. Ada 1 mobil jenazah. Bahkan COVID ini kami punya khusus Dan ambulan. itu standby terus ya Pak ya? Dan itu tidak beli semua. Wah, maksudnya? Diberi didonasi oleh institusi-institusi. Oke. Baik itu lembaga keuangan, Wow. baik itu perusahaan-perusahaan. Oke. Karena dipercaya. Yes. Itu tadi. Kemudian tadi lab klinik. Jadi kami karena PMI sendiri kan punya lab walaupun hanya terbatas untuk pemeriksaan darah. Akhirnya kami karena alatnya hampir sama, boleh dibilang sama, hanya beda reagen. Kami membuka lab klinik dengan tujuan membantu mereka yang tidak sangat terberkahi bisa periksa dengan harga yang ekonomis. Oke. Dengan kualitas yang prima tapi. Oke, artinya tidak kalah dengan Iya. lab-lab yang Kemudian kami punya Gria PMI Peduli. Oke, di mana Kalau sebelah di mana Pak? Solo di depan SMA 8. SMA 8. Oke. Mojosongo. Tahu. Di sana bagi orang-orang yang stres, makanya kalau di Solo kan tidak ada di jalan ada stres, orang stres. Iya. Tinggal telepon kami rumat. Sekarang ini sudah sekitar 800 orang. Wow, ada di sana Pak. Ya, Berarti luas banget. rata-rata seratusan sekian. Oh. Maksudnya selama beberapa tahun ini Totalnya. mereka kalau sudah sembuh kan harus Balik lagi pulang lah ke Pak ya. rumah ibunda istilahnya setiap tahun. Kemudian di sebelahnya kita punya Gria Lansia Bahagia. Jadi kayak semacam panti bereda free juga bagi mereka yang terlantar, kita bisa bawa ke sana. Wow. Kemudian yang terakhir ini kemarin barusan kita diberkahi dari Akademi Teknologi Bank Darah. Itu dibutuhkan oleh semua staf lab PMI sehingga murid-murid kami atau mahasiswa-mahasiswi kami adalah dari PMI seluruh Indonesia karena di Indonesia baru ada 4. Baru ada 4 termasuk Solo Satu ini salah Jakarta, satunya. Oke. 2 Semarang, Jawa Tengah, 3 Jogja. Jogja bukan milik PMI, 4 Solo, PMI Solo. Lah, tahun ini kemarin pas ulang tahun ke-75 PMI, Yes. kita mendapat berkah berubah menjadi politeknik. Oh, Karena sudah jadi menambah 2 politeknik. prodi. Oh, oke. Yang dulunya 1 prodi teknologi bank darah, menambah 2 prodi. Satu adalah kebencanaan. Ini pertama di Indonesia, satu-satunya. Dan yang satu digital management. Wow. Menjadi politeknik jadi setara D4. Bukan lagi D3 malah D4 ya, Pak ya? D4, ya. Dan ini kami juga sudah menerima murid yang cukup untuk minimum karena baru kan. Kami berharap nanti ke depan karena kita di Indonesia ini kan terletak di posisi ring of fire. Benar Pak. Sering benar. terjadi bencana. Bencana. Kalau saya di grup kebencanaan di medsos itu hampir setiap jam ada bencana di Indonesia walaupun kadang-kadang skalanya Sedikit-sedikit kecil, gitu. ya. Tapi intinya itu Iya. ada ya Pak Dan ya. ternyata kan sekarang semua itu kan harus punya kemampuan yang standar. Bahkan relawan pun sekarang harus bersertifikasi. Oke. Jadi kami juga punya LSPBB, LSPBB. Lembaga Sertifikasi Penanggulangan Bencana. Karena kalau kita jadi relawan itu mau bantu orang ini 2 hal yang penting. Satu. 1, tidak melukai diri sendiri. Yes. 2, tidak melukai atau merugikan yang dibantu. Ya. Nah itu butuh punya kemampuan yang benar-benar expert di bidang kebencanaan. Kalau cuma sekedar asal bantu mas semua orang mungkin bisa, Iya, tapi itu kita 2 sering hal melihat itu. ya. Iya Kalau Pak. di jalan ada kecelakaan Kecelakaan. banyak orang yang sangat kemudu-mudu kalau orang Pengennya. bilang, pengennya membantu orang. Betul. Tapi kalau salah ngangkat Malah jadi itu parah masalah. Pak. Iya. Itu Dan kita sepengalaman juga itu. kasihan loh kadang-kadang karena tergesa-gesa keinginan baik kita, niat baik kita diangkat taruhkan di backup. Iya. Itu kan enggak benar. Nggak benar. Karena harus yang benar. Iya, bisa jadi malah tambah memperparah Pak Iya. ya. Oke, Nah. itu sering kejadian sebenarnya. Oke, siap. Kalau untuk sosialisasi aman ya Pak ya sejauh ini ya? Sosialisasi. Misalkan program-program dari PMI dan Ya, sebagainya kami gitu. kan dibantu Meta FM juga. Yes. Kami ada program setiap Sabtu. Jadi PMI Solo ini sangat keberkahan, kalau saya bilang sangat terberkati. Dengan kepercayaan masyarakat kami bisa membuat banyak program, kami bisa dapat masukan apa saja yang dibutuhkan masyarakat yang kami bisa berbuat. Pak, saya punya pertanyaan yang mudah-mudahan Bapak mau nge-share nih.
Dari pengalaman perjalanan hidup Bapak nih, apa hal yang menurut Bapak sampai sekarang tuh masih wah apa ya menurut Bapak nih istimewa nih? Sesuatu yang mungkin apa ya dari perjalanan Bapak nih saya istimewa tuh ini loh, saya punya pengalaman ini gitu. Sangat sederhana. Jadi saya merasa akhir-akhir ini walaupun saya masih terus belajar, ya tadi belajar bersyukur, ternyata hidup ini sangat indah. Karena saya banyak melihat teman-teman, baik teman-teman bisnis di perkumpulan masyarakat Surakarta, atau di luar situ di beberapa organisasi bisnis yang lain, teman-teman kegiatan sosial di PM, di apa, bahwa orang hidup tadi untuk bahagia itu sebenarnya kan sangat sederhana. Tapi gak banyak Tapi yang tahu. tidak semua orang bahagia, walaupun di dalam berbagai hal sangat berlebih daripada saya. Yes, setuju. Baik masalah materi. Baik apapun lah. Iya. Semuanya jauh lebih dari saya. Tapi saya melihat bahwa kebahagiaan itu sebenarnya kuncinya tadi. Selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Kalau kita banyak keinginan, itu pasti kurang bahagia. Intinya kuncinya mah sesederhana itu ya. Karena semua sudah disiapkan. Oke. Dan semua sudah punya, harus jadi pengusaha, harus jadi pengemudi beca, harus jadi apapun itu, semua bahagia yang sama. Kalau kita nggak bahagia ya salah kita sendiri. Ini menarik. Oke, Pak. Ini biasanya kalau di Me Podcast tuh selalu ada yang namanya pertanyaan cepat, Pak. Oke. Ya, ini nanti akan dijawab dan alasannya nanti akan kita cari nih. Pertanyaan cepat pertama untuk beliau ini adalah kaya tetapi temannya sedikit, miskin tapi temannya banyak. Pilih mana, Pak? Pilih temannya banyak, Serius, Pak? tapi kaya. Karena kalau sudah temannya banyak nggak mungkin miskin. Oh iya. Saya yakin. Oke. Bukan miskin temannya jadi sedikit enggak. Oke. Tapi kalau sudah temannya banyak, pasti kaya. Minimal kaya teman. Kaya teman. Dan kaya teman itu pasti kaya berkah. Setuju, Pak. Minimal nggak kelaparan lah, Pak ya. Iya. Bila apa traktir ya koncoku. Loh enggak cuma itu. Kalau kita punya 100 teman, mungkin kita punya sesuatu yang bisa dibisniskan. Itu enggak gampang. Tapi kalau ke teman kerja 1000, malah semua ngasih kerjaan. Betul. Benar. Tuh ya. Jadi kalau kamu sekarang posisinya adalah tidak kaya, tapi punya teman banyak, itu adalah kekayaan kamu juga. Oh iya. Gitu ya, Pak. Dan ya? pasti hidupnya tidak miskin. Iya. Tak jamin. Pasti dia tidak Iya, miskin. asal dengan niat baik. Oh iya. Niat baik dan ikhlas ya. Iya. Pertanyaan kedua boleh ya, Pak ya? Boleh. Aduh. Ini pertanyaan rada anak muda nih, Pak ya. Boleh, Mudah-mudahan boleh. Pernah muda kan? hubungannya dengan mantan, Pak. Iya. Pak Marta pernah punya mantan tuh? Oh iya. Oh, ini cowok kayak gini pastilah banyak. Pastilah. Ya. Tetap baikan sama mantan atau musuhan sama mantan? Baik kan dong. Sampai sekarang masih kayak keluarga saya. Serius, Pak? Iya. Loh lah kemarin pulang tahun Meta, beliaunya kesini ikut masak. Mantan Bapak? Iya. Wih, kamu tau gak? Tolong nanti dicari dokumentasi ya, yang mana nanti kita cari, selidiki. Oke, satu lagi, Pak. Anak banyak tapi gak ada yang pinter. Anak satu tetapi pinter banget. Itu kalau menurut saya itu berkah. Berkat. Dua-duanya, Anak Pak, mau banyak mau satu kan nggak bisa minta. Betul. Termasuk saya kan cuma dikaruniai satu putri. Tapi kan saya bersyukur. Oh gitu. Iya, Oh Bapak jadi, satu putri ya, Pak? Iya, cuma satu putri, 2 cucu sekarang. Oh udah cucu, Iya. oke. Jadi kadang-kadang kita banyak anak banyak rezeki. Oh katanya gitu. Sedikit anak nggak ada rezekinya. Enggak. Itu semua terbantahkan, sudah. udah Iya, semua terbantahkan. sudah ada jalan hidup masing-masing. Iya, seperti yang Pak Martono bilang tadi bahwa kita udah dikasih jatah ya, Pak. Iya, saya selalu bilang kepada teman-teman saya, berapapun kita diberkahi punya anak berapapun, yang penting berikan mereka sesuatu pelajaran kehidupan. Oke. Bukan disiapkan modal yang berlebih-lebih apalagi kalau anaknya lebih dari satu. Saya selalu berpesan, kalau kamu tidak bisa memberikan pelajaran kehidupan dan urusan keluarga, kamu tinggal besok berantem. Dan itu menyakitkan menurut saya. Jadi kalau kita melihat beberapa orang yang sukses di dalam bisnis, begitu satu generasi pindah ke generasi berikutnya selalu berantem, itu berarti menurut saya gagal. Itu banyak loh, Pak. Sukses dalam materi, tapi gagal dalam mendidik keluarganya apa pentingnya hidup bersaudara.
Maaf Pak, termasuk sekarang kita pasti pernah dengar berita-berita di televisi itu bahwa kadang-kadang anak rebutan soal warisan. Iya, sering Itu termasuk sekali. gagal berarti orang tua. Iya, gagal mendidik mereka. Jadi waktu itu hanya dikasih satu pembelajaran bagaimana mendapatkan materi sebanyak mungkin. Soal materi aja tapi bukan pelajaran kehidupan ya Pak ya. Wow, oke. Ini main podcast yang luar biasa banget dan rugi Kak seandainya kamu gak menyimak dari awal hingga akhir. Sebenarnya kita pengen ngobrol lebih banyak Pak, cuman memang kita batasin aja biar nanti penasaran. Biar kita ada episode 2, 3, dan 4 kalau bisa ya. Silakan. Kita bikin program baru yaitu pelajaran kehidupan bersama Bapak Sumartono. Oke. Boleh ya Pak besok ya? Boleh, Oke. silakan. Pak ada IG juga ya? Ada. Boleh kita promosikan nanti Pak IG-nya? Boleh. Siap, nanti silakan kamu boleh follow IG-nya tapi jangan lupa follow juga IG-nya Meta FM ya. Saya ada YouTube juga. Wus, ini Nanti milenial. podcast ini kita masukin YouTube juga. Pasti Pak. Iya. Betul. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, pokoknya semuanya ada dan ingat lakukan kebaikan sekarang karena seperti yang Pak Martono bilang tadi bahwa seandainya kamu nggak punya uang untuk dibagi, senyum saja itu sudah merupakan kebaikan ya Pak ya. Iya. Termasuk ucapan terima kasih dan ingat jangan mengatakan sekedar terima kasih, karena terima kasih bukan sekedar Pak ya. Iya. Terima kasih hal yang istimewa. Harus istimewa dan harus dari hati yang paling dalam. Oke, closing statement Pak sebelum kita akhiri ada yang mau disampaikan untuk Meta Miarsa kita? Iya. Hidup ini tujuannya satu tadi, bahagia. Dan selalu isilah kehidupan ini dengan sesuatu yang berkontribusi nyata untuk sesama. Yes. Sesederhana itu dan ingat jangan terlalu banyak keinginan karena keinginan akan menyusahkanmu, tapi kebutuhan ya Pak ya. Betul. Dan sudah disiapkan. Dan sudah disiapkan oleh Tuhan. Pak Martono terima kasih atas pelajaran Sama-sama, hidupnya. saya terima kasih. Berharap mudah-mudahan kita yakin saja bahwa ini memberi manfaat meskipun sedikit. Amin, amin. Ya, tergantung nanti yang menerima ya Pak ya. Betul. Pak Martono, tos dulu Pak. Terima kasih, sukses terus sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Saibat, ciao. Salam damai.